Halo speed lover, kembali dengan saya Sibu. Oke, kemarin kita sudah unboxing intake manifold ya. Kita langsung unboxing lagi, tapi kita langsung mengunboxing pengeremannya, yaitu kaliper. Ini kaliper variasi atau aftermarket, bisa dikatakan juga KW. Macam ini dusnya. Ini saya dapat dengan harga 392, lebih tepatnya nanti saya tulis di sini nanti keluar. Ini adalah Nissin. Kalau toko-toko itu bilangnya itu sih Nissin Advantage atau Advantage. Saya kurang tahu juga, karena saya cari di Google itu Nissin Advantage tuh modelnya nggak seperti ini. Nanti saya bongkar aja nih ya si kalipernya. Oke, ini saya dapat di Pasar Kritian Kuncen, Yogyakarta. Teman-teman yang berdomisili di Jogja pasti tahu tempatnya. Kita langsung buka aja. Dosanya seperti ini. Nissin Brake Thailand.co.ltd. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Ini dusnya agak horor ya. Ini dia nih Nissin juga. Ini warnanya gold saya dapat. Rencana sih saya mau nyari yang silver, cuma silver itu kosong ya. Jadi saya dapatnya gold. Ini kalau nggak salah ada 4 warna: silver, kemudian gold, hitam sama biru muda. Biru terkhusus warna biru, dia berwarna jenis anodes ya, seperti itu. Oke, ini dia, ini kalipernya. Ini aslinya diperuntukkan untuk motor Supra series ya, Supra series sampai Supra 125, kemudian Karisma. Itu PNP sekali tanpa ada perubahan apapun, kecuali yang piringannya sudah diperbesar ya. Nanti kan ada tambahan bracket lagi untuk piringan lebarnya itu, macam itu. Oke, modelnya seperti ini. Ini kita agak sedikit cerita ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini mirip sekali, mengambil basic dari kalipernya motor laki ya, atau motor sport kepunyaan brand Honda. Jadi kalau motor sport Honda itu mulai dari motor laki maksudnya. Kalau motor laki itu mulai dari New Mega Pro kalau nggak salah, sampai ke New Tiger, kemudian ke CB150, kemudian Versa kalau nggak salah, Versa, terus sampai CBR 150. Dia mengambil basic kaliper tersebut ya, kaliper Nissin. Oke, jadi basicnya pakai kaliper itu. Nanti gambarnya saya saya cantumkan di sini. Kalipernya mirip persis, hanya saja dipermak lagi menjadi bentuk seperti ini. Ini aslinya bukan Nissin Advantage, bacanya gimana ya? Ya pokoknya begitulah. Ini aslinya Nissin punya kolaborasi dengan Kitaco ya, Kitaco, KITACO, bukan KTC, Kitaco Jepang. Tadi kalau teman-teman nggak percaya, silahkan aja kunjungi websitenya si Kitaco ya, www.kitaco.co.jp. Tapi nanti situsnya isinya bahasa Jepang. Nanti teman-teman tinggal geledah-geledah aja situsnya, nanti ketemu kalipernya mirip ini. Dia harganya itu kalau nggak salah 15.000 yen. Mungkin kalau dirupiahkan jadi kisaran 3 jutaan ya. 3 jutaan itu udah termasuk pajak masuk impor ya. 3 jutaan kalau udah masuk Indonesia. Nah, aslinya itu Nissin kolaborasi dengan Kitaco Jepang. Ingat ya, Kitaco bukan KTC. KTC udah beda merek. Macam itu. Oke, sampai itu dulu aja ngobrol-ngobrolnya aslinya ya, sejarahnya, bukan sejarah sih, paling enggak asal usul bentuk kaliper ini tuh seperti itu. Jadi ini bentuk kaliper hasil kolaborasi dengan Kitaco Jepang, bukan KTC. Saya ingatkan lagi, bukan KTC. Dan macam ini bentuknya. Ini karena mengambil basic si motor lagi, saya sudah siapkan
kampas remnya ya. Nanti kita coba substitusi apakah sama atau tidak. Kalau sama berarti memang benar dia mengambil basic si motor Honda laki-laki ya, Honda laki khususnya. Ini saya sudah berikan kampas remnya untuk kita compare kampas remnya apakah bisa disubstitusi atau tidak. Ini kepunyaan Honda, New Tiger dan New Mega Pro macam itu ya. Kalau teman-teman nggak tahu New Tiger itu loh, Tiger Evo. Nah, seperti itu. Ini New Mega itu mulai dari Mega Primus, Mega Pro Primus. Jadi kalau Mega Pro lama atau Mega Pro Hiu tuh bentuk kalipernya sudah berbeda. Jadi yang dimaksud adalah New Mega Pro-nya tuh Mega Pro Primus. Jadi kampas remnya macam ini, seperti itu. Oke ya, semoga nggak bingung ceritanya saya jelaskan tadi di awal. Nanti kalau nggak jelas nanti tinggal tanyakan saja di kolom komentar. Warna sudah saya jelaskan ya, ada 4 warna, kemudian kita langsung pilih aja macam itu. Seperti biasa ya, kalau buatan KW atau buatan Cina ini saya nggak yakin ya kalau ini buatan Thailand, nggak yakin. Karena apa? Biasanya ciri khas buatan Cina tuh seperti ini. Maksud saya itu buatan KW di Cina. Dia tuh o-ring, ringnya itu berbentuk tengahnya itu ada silnya. Kalau udah ada silnya di tengah itu mau nggak mau otomatis dia dibuat di Cina, bukan dari Nissin Jepang ya, macam itu nih. Nissin Jepang atau Nissin originalnya itu bahan ringnya itu bukan seperti ini, tapi ring tembaga atau ring kuningan macam itu ya. Dan ini dia, bautnya, baut selang rem seperti ini. Ini ulir kasar bukan ulir halus, jadi harus perlu diperhatikan. Jadi ini ulir kasar tuh ulir pada umumnya yang ada di motor seperti itu. Dan ini adalah baut nipple ya, ini istilahnya baut nipple atau baut blending ya. Ini saya buka dulu aja. Seperti biasa kalau kita unboxing itu kita bongkar semua, masa bodoh pokoknya, bongkar semua. Duit kan saya beli pakai duit sendiri macam itu. Oke, kita buka ini ya. Ini baut blending, bautnya juga sama kayak di kaliper di motor-motor yang beredar di Indonesia macam ini. Ini ada tutupnya seperti itu. Kemudian kita coba, ini aslinya ada tutupnya ya, sebentar. Ini aslinya ini ada tutup karetnya, memang karetnya di mana sih? Oh dia, ini sebenarnya ada tutup karetnya. Tutup karetnya dilepas saja. Di sini ada baut L buat penahan si kampas remnya biar gak kemana-mana. Kemudian kita langsung bongkar aja. Di sini ada kunci L. Oh ya, di sini ini saya kurang tahu ya L-nya ukuran L berapa. Jadi kalau teman-teman bingung, teman-teman beli aja kunci L 1 set biar gampang. Oke, ini dia, kita bongkar. Ini kalipernya, ini saingan terberat, bukan saingan sih, kalau dibandingin sama Samurai Break ya, Nissin Samurai Break itu saya malah lebih suka tampilannya yang model Nissin Kitako ini. lebih bagus sih ketimbang yang Nissin Samurai Break. Kalau Nissin Samurai Break itu terkesan kalem macam itu. Ini dia seperti ini baut penahan kampas, dan ini kampas remnya macam ini. Ini sepertinya bisa disaling substitusi ya. Jadi kalau teman-teman kampas remnya sudah habis bisa pakai, nanti kita bandingkan saja. Kampas remnya macam ini, kampas remnya macam ini, dan ini adalah plat dudukan kampas ya. Ini plat dudukan kampas macam ini. Dan sepertinya oke, nanti kita bahas di kesimpulan aja. Ini bracket kaliper macam ini, dan ada sealnya. Ini bisa kita substitusi dengan kaliper yang ada di Indonesia yang sudah beredar macam itu. Oke, sampai sini nih kayaknya kita nggak bisa mengukur diameter pistonnya ya, atau diameter potnya.
Ini karena terlalu mendelep, terlalu masuk ke dalam, jadi saya nggak bisa ukur dengan jangka sorong. Tapi kita coba dulu aja, kita coba asal aja ya ukurnya. Yang penting kita dapat bayangan ukurannya berapa. Oke, di sini ukurannya 24, kurang lebih 24,8 ya, 24,48. jadi kurang lebih diameter potnya, kurang lebih ya, saya hanya mengira-ngira saja, ini kurang lebih ukurannya 25 ya, ini kurang lebih ukurannya 25, kedua diameter potnya kurang lebih 25. Saya nggak bisa ukur dengan pasti karena ini potnya sudah terlalu mendelep ke dalam, jadi macam itu. Oke, nanti perbedaannya ini dengan yang original itu biasanya kualitas krum pada potnya itu jelek. Biasanya kalau kaliper KW atau imitasi itu kualitas krumnya yang jelek, jadi biasanya itu gampang baret. Kemudian lapisan krumnya itu gampang tetel ya, gampang mengelupas macam itu, jadi memang gak awet. Semoga aja potnya ini bisa saling substitusi dengan potnya kaliper motor laki Honda ya, kurang lebih macam itu. Dan macam ini, dan kita lihat aja dimensinya, kualitasnya macam ini ya, lumayan lah, lumayan bagus sih. Ini finishingnya, finishingnya timbul ya. Sebentar ini saya kecilin dulu aja nih, kayaknya terang banget. Oke, sebentar saya kecilin aja. Nah, ini warnanya gold metallic macam ini ya, bentuknya seperti ini. Ini ada tulisan 6A2. Biasanya kalau ori itu bagian dasarnya ada tulisan, kalau nggak Nissin ya Cemco biasanya, kalau yang original ya, seperti itu. Dan macam ini ya, mirip sekali dengan kalipernya si Honda motor laki-laki itu ya, macam itu, atau motor sport. Oke, dan bracketnya macam ini. Kalau yang original itu biasanya ada tulisan Cemco biasanya, di sini enggak. Kalau nggak di sini ya di sini ada tulisan Cemco biasanya macam itu. Di sini juga ada platnya macam itu. Dan ini tiang, ini sebutannya tiang holder ya kalau nggak salah tuh, saya lupa juga sih sebutannya, tiang lah, tiang holder atau tiang bracket macam itu. Oke, di sini kita langsung compare saja kampas remnya. Perlu dibuka nggak ya? Sepertinya nggak perlu dibuka ya. Di sini kita coba yang satu dulu ya, benar sekali sama, benar ya, sama. Kampas remnya bentuknya sama macam itu ya, tuh sama persis ya teman-teman, sama persis ya kampas remnya, sama persis. Kita coba yang satunya ya, tuh sama persis lah, dibuka aja lah biar gampangnya, buka aja. Oke, ini Indopart ya, saya tadi beli nggak dapat yang ori, jadi adanya Indopart. Ini yang kampas rem yang kita bahas, ini kampas rem bawaan Indopart ya, dan sama ya. Bisa jadi kampas rem ini bisa saling substitusi dengan si Nissin Samurai Break ya, bisa jadi ya. Sama persis bentuknya, sama persis kemudian yang satunya ya, sama persis ya, benar, bisa saling substitusi. Jadi teman-teman kalau jadinya memakai kaliper ini, teman-teman nggak usah bingung nyari kampasnya, karena dengan pakai kampas si Honda
New Tiger, kita sebut aja Honda New Tiger ya, atau Tiger Revo biar gampangnya. Teman-teman bisa saling substitusi atau teman-teman bisa langsung pasang, jadi nggak perlu khawatir tentang penggantian kampas rem. Oke, dan kesimpulannya kampas remnya bisa saling substitusi dengan kampas rem Honda New Mega Pro atau Honda Tiger Revo. Dan kesimpulan kedua ini, jadi teman-teman kalau mau dipakai di di motor lain ya, karena ini bracketnya PNP-nya hanya di Supra Series sampai Karisma, jadi teman-teman kalau ingin dipasangkan ke motor lain itu ada syaratnya adalah teman-teman bisa pakai kaliper ini di motor lain itu dengan syarat kalipernya berbentuk seperti ini yang ada di foto, seperti itu ya. Dan karena apa? Karena posisi ini, si baut tiangnya ini hampir sama dengan posisi baut tiang ini dengan kaliper yang satu ini, kurang lebih hampir sama. Karena apa? Teman-teman paling gampangnya lihatlah posisi ini ya, baut tiangnya ini. Apabila posisi baut tiangnya sama persis dengan kaliper ini, besar kemungkinan bisa di PNP dengan memakai bracket bawaan motor tersebut, gitu ya. Kalau sudah berbeda posisi bautnya ini, posisi baut ini ya, ini baut yang dipasang di sini loh, ya paham ya? Itu besar kemungkinan bisa terpasang. Apabila di motor teman-teman posisi bautnya ini berbeda dengan yang ada di kaliper ini, mau nggak mau teman-teman bikin bracket baru seperti itu. Kemudian kalau untuk yang sudah dipakai piringan lebar, teman-teman kan biasanya kalau pasang piringan lebar kan belinya kan beserta bracket tambahannya itu ya, jadi nggak masalah lah macam itu. Semisalkan sudah beli kaliper ini dipasangkan di motor merek lain yang bukan basicnya posisi bautnya seperti ini, mau nggak mau teman-teman harus bikin bracket baru atau bracket custom ya. Teman-teman bisa bikin di bengkel luput atau di bengkel langganan teman-teman yang bisa membuat bracket macam ini, seperti itu ya. Oke, kesimpulannya hanya dua itu. Kampas rem bisa saling substitusi, kemudian kaliper bisa saling PNP. Yang pertama, yang paling PNP pertama itu adalah di Supra Series sampai Karisma, seperti itu. Yang kedua adalah kaliper ini bisa dipasang dengan syarat bentuk kalipernya posisinya sama dengan kaliper ini, macam itu ya. Sudah saya tampilkan di gambar, nanti saya ulangi seperti ini kalipernya yang bisa saling PNP, seperti ini, dengan memindahkan kalipernya saja dengan memakai bracket bawaan motor, macam itu ya. Dan udah ya, udah berapa menit ini udah kurang lebih udah 15 menitan, jadi 15 menit ya, udah kurang dari 20 menit lah paling enggak. Oke, durasinya udah lumayan panjang, jadi kalau ada pertanyaan, bingung dengan penjelasan saya, teman-teman tulis komen aja di komentar, kolom komentar. Kalau teman-teman suka silahkan like dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa lagi pakai masker kalau kemana-mana, selalu cuci tangan, jaga kebersihan karena virus pandemi ini masih belum selesai. Ini saya akan coba pasang di Suzuki Smash karena posisi baut tiangnya sama, semoga aja bisa PNP. Nanti keputusannya atau kesimpulannya bisa PNP atau tidak di motor lain nanti pada saat pemasangan di Suzuki Smash. Jadi saya akan bikin videonya pemasangan kaliper ini di Suzuki Smash kepunyaan saya ya, yang piringannya sudah lebar itu. Kemudian sekaligus saya akan coba memasang master rem MOS ya, yang mirip RCB itu tapi nggak mirip-mirip 4 sih, macam itu. Jadi saya akan buatkan videonya di minggu depan kayaknya, habis ini sudah upload, mungkin minggu depannya saya akan bikin pemasangan di Suzuki Smash ya. Jadi kalau ini upload minggu malam, mungkin kemungkinan hari Rabu malam sudah tayang pemasangan kaliper mesin di Suzuki Smash, macam itu. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bingung ya, langsung aja lah tulis komen aja, nanti saya akan jawab.
Oke teman-teman, sekian safety riding, salam aspal Gronjal.